Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kita yang pertama di kelas 9 ini adalah akan kita bahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Topik yang akan kita bahas yang pertama adalah konsep bilangan berpangkat, lalu dilanjutkan perkalian pada perpangkatan. Nah, manfaat di dalam mempelajari perpangkatan adalah bisa mewakili angka yang sangat besar nilainya. Contoh, jarak bumi dengan matahari sangatlah jauh, sekitar 150 miliar meter. Nah, ini akan lebih sederhana kalau ditulis 1,5 kali 10 pangkat 11. Nah, 10 pangkat 11 inilah bentuk perpangkatan. Yang kedua, mewakili angka yang sangat kecil nilainya. Contohnya adalah besar kosata gravitasi Newton adalah 0,00 dan seterusnya 667, bisa disederhanakan menjadi 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini contoh yang nanti akan kita sebut dengan bentuk baku. Nah, perpangkatannya ada di 10 pangkat min 11. Ini contoh manfaatnya. Nah, oke, kita akan langsung materi yang pertama, konsep bilangan berpangkat. Kalau ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya N faktor. Jadi ini sebanyak N. Nah, A ini disebut dengan bilangan pokok basis, sedangkan N ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, 2 pangkat 7. Ini artinya apa? Artinya 2 pangkat 7 itu ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 faktor. Inilah makna dari 2 pangkat 7. Nah, kalau seperti ini ada 3 kali 3 kali 3. Ada berapa tiganya ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 perkalian atau 12 faktor. Maka ini kita bisa tulis menjadi 3 pangkat 12. Inilah arti atau makna dari sebuah bilangan berpangkat. Nah, ini latihan 1, silakan dikerjakan. Nah, bisa jadikan latihan, screenshot dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, lanjut perkalian pada perpangkatan. Kita tahu 2 pangkat 5 tadi artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Sedangkan 2 pangkat 7 itu 2 kali 2 dan seterusnya sebanyak 7 faktor. Nah, apa yang terjadi kalau kedua bilangan ini kita kalikan? Yaitu 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 5. Nah, kita kembalikan arti 2 pangkat 7, 2, 2, 2, 2 ini sebanyak 7 faktor. Nah, kemudian kali 2 pangkat 5 berarti ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Nah, karena perkalian maka tanda kurung bisa kita hilangkan sehingga angka 2-nya kalau kita hitung ada 12 faktor. Sehingga bisa kita wakili 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya ini menjadi 2 pangkat 12. Lalu kita coba hubungkan dengan angka 7 dan angka 5. Nah, kita tahu angka 12 itu ternyata diperoleh dari 2 pangkat 12 sendiri adalah 7 ditambah 5. Sehingga 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 7 ditambah 5. Nih. Nah, contoh lain adalah 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 3. Maka menurut sifat yang sudah kita ketahui tadi, yaitu menjadi 3 pangkat 7 ditambah 3 atau 3 pangkat 10. Bagaimana dengan 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat 8? Berarti pangkatnya kita tambahkan menjadi 10 pangkat 15. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk simbol, bisa diwakili P pangkat 6 dikali P pangkat 7. Jadi diperlakukan sebagaimana bilangan, maka menjadi P pangkat 13. 13 diperoleh dari 6 tambah 7. Nah, secara umum akan kita tuliskan A pangkat M dikali A pangkat N. Di sini kita perhatikan basisnya harus sama, diperoleh A pangkat M plus N. Inilah sifat pada perpangkatan, perkalian pada perpangkatan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Perkalian pada perpangkatan. Nah, ini
5 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 itu kita bisa maknai 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Jadi sebanyak 4 faktor sesuai dengan pangkatnya. Nah, dan menurut sifat yang telah kita pelajari tadi, perkalian pangkatnya berarti dijumlahkan. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 5 pangkat 4 kali 3. Dari mana 4 kali 3? 3 tambah 3 tambah 3. Berarti 3-nya ada 4. Itu maknanya 4 kali 3. Sehingga 5 pangkat 12. Kesimpulannya bahwa 5 pangkat 3 pangkat 4 itu adalah 5 pangkat 12. 10 pangkat 3 dipangkatkan 6. Berarti 10 pangkat 6 kali 3. Yaitu 10 pangkat 18. Secara umum, kalau ada A pangkat M dipangkat lagi N, maka sama dengan A pangkat N kali M, atau pangkatnya dikalikan. Inilah sifat perpangkatan dari bilangan berpangkat. Langsung saja ya, kita teruskan, yaitu contoh yang lainnya 6 pangkat 5. 6 pangkat 5, angka 6 itu bisa diwakili 2 kali 3. Berarti 6 pangkat 5 adalah 2 kali 3 dalam kurung pangkat 5. Nah, pangkat 5 berarti 2 kali 3-nya sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kali 3 sebanyak 5 faktor. Nah, kemudian perkalian berarti tanda kurung bisa kita hilangkan. 2 kali 3 dan seterusnya. Maka kita geser atau bersifat komutatif. Nah, ini kita geser-geser. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tempatkan di depan. 2, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tempatkan di belakang. Sehingga lalu kita kumpulkan 2 tersendiri, 3 tersendiri. Yang depan kita peroleh 2 pangkat 5. Karena 2-nya ada 5 faktor. Yang di belakang 3 pangkat 5. Maka diperoleh 6 pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 3 kali 5 atau 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Inilah contoh pada bilangan perkalian berpangkat. Oke. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, itu. Ini contohnya 3 pangkat 4 dikali 6 pangkat 3. Bagaimana kalau yang ini? 3 pangkat 4 dikali 6 pangkat 5. Tidak ada yang sama. Maka nggak bisa kita gunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi dipakai kalau bilangan pokoknya sama. 3 pangkat 4 dikali 2 kali 3 pangkat 5. Nah, maka diperoleh 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Penjabaran dari 2 kali 3 pangkat 5. Maka kita komutatifkan. Kita geser, 3-nya kita dekatkan dengan sesama 3, maka kita gunakan sifat yang tadi, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 menjadi 3 pangkat 4 tambah 5, maka 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 9. Contoh terakhir, nah ini bagaimana kalau penjumlahan? Kalau perkalian maka bisa kita gunakan sifat tadi, tapi kalau penjumlahan tidak bisa. Jadi tidak bisa kita manfaatkan bahwa pangkatnya ditambah, tidak bisa. Karena dia penjumlahan, bukan perkalian. Nah, maka bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat ini 3 pangkat 6, ini 3 pangkat 4. Nah, kita unsur yang sama, yaitu kita bawa ke angka 4. Jadi 6 itu adalah 2 ditambah 4. Maka kita tahu kalau 3 pangkat 2 tambah 4 itu adalah hasil dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, ditambah 3 pangkat 4 itu adalah 1 kali 3 pangkat 4. Kita gunakan sifat distributif. Jadi kalau ada 2 kali A ditambah 3 kali A, itu sama dengan 2 ditambah 3 kali A. Sama dengan ini. Maka kita tuliskan. Ini 3 pangkat 4, ini juga 3 pangkat 4. Maka kalau kita distribusikan tinggal 3 pangkat 2 ditambah 1. Nah, 3 pangkat 2, 9 tambah 1, 10 kali 3 pangkat 4. Inilah tentang pemahaman bilangan berpangkat. Ini latihannya, silakan dikerjakan, screenshot dulu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.